Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini saya Muhammad Faisal Hafiz akan mempresentasikan tentang social phobia disorder untuk memenuhi tugas akhir dari dosen Dr. Emma Yudiani, MSc Psikolog. Social phobia disorder atau fobia sosial adalah ketakutan yang tidak rasional terhadap pandangan negatif orang lain. Fobia sosial adalah salah satu mental illness yang dihadapi oleh banyak orang dewasa dan terutama pada remaja yang masih mengalami perubahan pada fisiknya maupun secara psikologisnya. Fobia sosial terjadi karena individu mengalami kecemasan terhadap lingkungan sosialnya. Penderita merasa bahwa semua orang memandangi dan mengevaluasi dirinya sehingga mereka cenderung menghindari situasi sosial seperti berbicara di depan publik, tampil di depan panggung, bekerja ketika diawasi, makan di tempat umum, berkencan dengan pasangan karena akan khawatir akan berbuat sesuatu yang memalukan. Keadaan ini akan menetap, berlangsung terus-menerus dan dapat ditimbulkan oleh orang yang mereka kenal. Selanjutnya ialah penyebab social phobia disorder. Terdapat beberapa pendapat yang berusaha menjelaskan tentang hal ini. Dalam faktor genetik dan lingkungan diduga saling berinteraksi di dalamnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yaitu temperamen terhambat diduga disebabkan oleh respon amigdala yang berbeda pada tiap orang terhadap suatu yang baru. Dugaan ini didukung oleh penelitian Surtworth dan Roach menggunakan magnetic resonance imaging yang menemukan bahwa orang dewasa yang saat kecilnya memiliki temperamen terhambat, amigdalanya memberikan respon lebih besar terhadap wajah yang baru dibandingkan wajah yang sudah dikenal. Jadi dapat disimpulkan bahwa fobia sosial erat hubungannya dengan amigdala. Selanjutnya yaitu gejala social phobia disorder. Gejala yang dialami penderita saat cemas antara lain pemusatan perhatian pada diri sendiri, rasa malu, merasa rendah diri, bicara yang tergagap, pipi yang merona, berkeringat, gemetar, dada yang berdebar, ingin melarikan diri, serta pemikiran bahwa orang lain berpandangan negatif pada tentang dirinya. Tidak hanya itu, penderita juga mengalami kecemasan berminggu-minggu sebelum menghadapi situasi yang ditakutkan, dan pemikiran negatif yang mencela diri sesudahnya. Selanjutnya ialah upaya penanganan, memiliki 3 upaya. Terapi kombinasi, farmakoterapi, psikoterapi. Yang pertama yaitu terapi kombinasi, yaitu terapi yang mengkombinasikan antara psikoterapi dan farmakoterapi. Selanjutnya yaitu psikoterapi. Terapi paparan adalah pemaparan berulang dan berjenjang terhadap suatu yang menjadi sumber ketakutan sampai akhirnya penderita menjadi terbiasa. Terapi yang dilakukan saat sesi terdiri dari 4 tahap yang didasarkan dari 4 tahap otak dalam menentukan perilaku. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah asumsi negatif dan tidak realistis dari diri pasien. Yang kedua, mengidentifikasi gejala dan respon otonomik tubuh ketika rasa cemas datang. Yang ketiga, menghilangkan perilaku pengaman. Yang keempat, menangani reaksi negatif pasien berupa adanya pemusatan perhatian pada diri sendiri dan pembentukan bayangan berdasarkan perspektif orang lain. Untuk mengubah asumsi negatif dan tidak realistis pada diri pasien dapat dipakai terapi paparan dengan cara mendorong pasien untuk melakukan hal yang mereka anggap memalukan, kemudian menilai konsekuensi tindakan mereka menurut apa yang benar-benar terjadi, bukan menurut apa yang mereka bayangkan akan terjadi. Selanjutnya ialah farmakoterapi. Obat-obat yang dipakai dalam terapi fobia sosial jangka pendek antara lain yaitu dengan golongan antidepresi dan anti cemas. Penggunaan terapi ini bisa digunakan pada saat psikoterapi mengalami kegagalan dan dikarenakan pasien mengalami depresi yang parah menyertai fobia sosial. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak presentasi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.